Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel ini, di channel Rahmat Hidayat Edi. Di sini saya akan menjelaskan tentang komponen listrik pada arus bolak-balik. Nah, di sini ada 3 komponen yang akan saya bahas. Yang pertama kita mulai dengan resistor pada arus bolak-balik. Tegangan pada resistor itu sama dengan tegangan pada generator. Sehingga untuk persamaan rangkaian yang bersifat resistif, itu V pada resistor, tegangan pada resistor itu sama dengan tegangan maksimum sin omega T. Jadi kalau kita mau cari arus pada resistor, jadi kita tinggal membagi V maksimumnya dengan besar hambatannya, resistansi resistor, dikali sin omega T. Jadi dapatkan bahwa I maksimum sin omega T. Jadi untuk menentukan arus efektifnya itu kita tinggal membagi tegangan efektif dengan hambatannya. Nah, kalau dilihat persamaannya bahwa tegangannya di sini menggunakan sin omega T, arusnya juga menggunakan sin omega T, menunjukkan bahwa fase antara tegangan dan arus listrik itu tidak punya jeda sehingga fasenya bersamaan. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita lanjut ke komponen berikut yaitu induktor pada arus bolak-balik. Nah, di sini tegangan pada induktor itu sama dengan tegangan pada generator sehingga untuk rangkaian induktif persamaan yang digunakan adalah V pada induktor itu sama dengan induktansi L sama L dikali turunan pertama terhadap waktu dari arusnya. Nah, sama dengan V maksimum kali sin omega T. Nah, untuk menentukan berapa besar arus pada induktor tersebut, jadi dt-nya ini kita pindah ruaskan jadi VL kali dt, terus ini L-nya turun ke ruas bawah. Nah, terus jadi integral dIL sama dengan integral Vm per L sin omega T dt. Jadi semua yang bagian ini pindah semua nih. Terus jadi kalau setelah diintegralkan DIL-nya ini berubah jadi IL sama dengan terus kalau turunan sin itu adalah min cos. Terus kalau ini kan ada satu suku di dalam, satu sukunya itu adalah omega T. Jadi ini mungkin harus diturunkan secara parsial. Nah, hasil turunan secara parsialnya itu omega-nya ini maju menjadi pembagi. Jadi seperti ini. Nah, bertemu dengan omega L. Nah, jadi hasilnya min V maksimum per omega L cos omega T. Nah, kalau kita hubungkan cos dengan sin, kita ubah cos dengan sin. Kenapa kita harus ubah menjadi sin? Supaya kita bisa melihat perbedaan fase antara arus dengan tegangannya dengan menggunakan fungsi trigonometri yang sama. Jadi karena di sini menggunakan sin, jadi sinnya harus dikurangi dengan pi per 2. Jadi kalau kita kurangi dengan pi per 2, negatifnya ini maju kan. Nah, setelah maju hasilnya akhirnya itu adalah I pada induktor itu sama dengan I maksimum sin omega T kurang pi per 2. Jadi kalau kita perhatikan bahwa ternyata perbedaan fase antara tegangan dan arusnya itu pada induktor berbeda sebesar pi per 2 dengan arus itu terlambat dibandingkan tegangan. Kenapa bisa terlambat? Karena di sini harus dikurang pi per 2 dulu. Jadi hasilnya untuk menentukan reaktansi induksi dari induktor itu sama dengan omega L. Kenapa bisa sama dengan omega L? Kalau kalian masih ingat persamaan dari arus searah kan dari hukum hukum Ohm, I sama dengan V per R kan. Kalau V per R berarti yang jadi R di sini adalah omega L-nya. Nah, jadi reaktansi induktifnya itu adalah omega kali L. Atau kalau kita pakai persamaan frekuensi, hasilnya sama dengan 2pi F kali L. Nah, ini yang saya maksud tadi.
Nah, terus yang terakhir ke kapasitor. Nah, untuk kapasitor pada arus bolak-balik ini sama seperti yang sebelumnya juga bahwa tegangan pada kapasitor itu sama dengan tegangan pada generator. Nah, sehingga tegangan pada kapasitor itu Vm sin omega T. Nah, kalau kita mau menentukan berapa muatan yang tersimpan pada kapasitor, nah ini sudah pernah dibahas juga di arus bukan arus ya, di listrik statis tentang kapasitor itu Q sama dengan C kali tegangan pada kapasitor. Nah, kalau tegangan pada kapasitor kita tinggal pindahkan Vm sin omega T. Nah, kalau kita mau mencari arusnya, berarti kita turunkan Q terhadap T untuk mendapatkan arus pada kapasitor. Jadi D turunan pertama C Pm sin omega T terhadap waktu. Nah, kalau diturunkan, ini juga jadi turunan parsial. Tadi itu integral parsial ya, ini sekarang turunan parsial. Nah, jadi kalau turunan parsial, omeganya ini maju, turunannya sin itu cos. Nah, kalau cos sama sin itu, kalau kita hubungkan, cos itu lebih cepat Pi per 2 dibandingkan sin. Jadi kalau cos omega T positif itu hasilnya sama dengan sin omega T ditambah Pi per 2. Jadi kalau kita perhatikan lagi bahwa arusnya pada kapasitor itu lebih cepat Pi per 2 fasenya dibandingkan dengan tegangannya. Nah, untuk menentukan besar reaktansi pada kapasitor, nah kalau kita perhatikan di sini, ini kan tidak ada per R-nya. Berarti sebenarnya per R-nya itu adalah yang ini kan. Seper R itu sama dengan omega kali C. Berarti R-nya itu adalah seper omega C. Jadi saya ulang, ini kan tidak ada R-nya kelihatan kan. Ini kan tidak ada per di sini. Tidak ada per, berarti sebenarnya per-nya itu, seper R-nya itu yang sama dengan omega C. Kenapa saya masih pakai R? Supaya kalian masih ingat bahwa ini masih ada hubungannya sama hukum Ohm. Nah, jadi seper R-nya itu sama dengan omega C. Nah, omega C-nya itu sama dengan seper R, berarti R-nya itu adalah omega C. Nah, R itu saya analogikan adalah XC-nya atau reaktansi kapasitor. Jadi, XC-nya sama dengan seper omega C atau seper 2 PF kali C. Nah, ini yang saya jelaskan tadi bahwa pada kapasitor arusnya itu mendahului sebesar 90 derajat dari tegangannya. Jadi kalau kita lihat di sini grafiknya, nah ini grafik arus sama tegangan pada resistor. Jadi ini sama-sama dimulai dari 0 nih. Oh, kayak SPBU ya, sama-sama dimulai dari 0. Jadi tidak ada yang lebih dahulu, misalnya tegangan yang duluan bergerak dari 0, jadi tegangannya bukan dari 0, arusnya yang dari 0. Nah, seperti itu yang saya maksud. Nah, kalau di sini di induktor, nah tegangannya dari 0, tapi arusnya mulai dari min I max. Ya, jadi kalau dari min I max berarti dia lebih lambat sebesar 90 derajat, karena kalau kita tarik di sini ini kan nolnya I pada induktor. Nah, ini sebesar pi per 2 nih. Ini yang ada garis merah ini. Berarti nanti setelah 90 derajat baru dia dimulai dari 0 seperti itu. Nah, untuk kapasitornya ini ternyata arusnya dia yang lebih cepat sebesar pi per 2. Nah, kalau kita tarik garis ini kan nanti mulainya di sini kan nolnya. Nolnya itu lebih duluan begitu untuk arusnya, sehingga kalau berdasarkan grafiknya ini kita lihat bahwa arusnya itu mendahului tegangan pada kapasitor. Nah, jadi cukup sekian untuk materi komponen listrik pada arus bolak-balik. Nanti kita lanjutkan dengan beberapa contoh soal di video berikutnya. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.